Cerita mistis kali ini berjudul Alam Lain di Gunung Lawu, yang menceritakan tentang seorang wanita yang memasuki alam lain dan diberi makan dan minum oleh seorang nenek-nenek yang ternyata adalah hantu. Cerita bermula dari sini. Liburan semester telah tiba. Tahun lalu, aku bersama teman-teman sepakat untuk mendaki salah satu gunung di Jawa Timur. Gunung Lawu, dengan ketinggian 3.265 mdpl. Gunung ini memiliki beberapa jalur pendakian. Aku mendaki bersama 5 temanku, sebut saja Nia, Dimas, Angga, Septi. Kita start mendaki jam 10 malam. Setelah semua perlengkapan dicek dan sudah siap, kami langsung registrasi dan melakukan berdoa bersama sebelum melakukan pendakian. Lumayan sepi pendakian saat itu, mungkin karena malam hari pikirku. Suhu semakin malam semakin dingin, membuat nafas tersengah-sengah. Sesekali aku dan teman-teman beristirahat. Di saat aku beristirahat di salah satu pohon besar, di sini aku mulai merasakan banyak mata yang mengawasiku. Aku cuma diam dan berdoa dalam hati. Semoga tidak ada apa-apa. Di sini Nia mulai bertingkah aneh. Dia mulai mual-mual. Padahal waktu berangkat tidak ada merasakan sakit sama sekali. Semua dalam kondisi fit. 15 menit istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Disertai hujan dan gerimis, suasana tambah mencekam. Perjalanan ditempuh kurang lebih dari 1,5 jam. Akhirnya sampai menuju pos 1. Kita istirahat, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku merasakan dingin banget, sudah tidak kuat, kata Nia. Suhu memang semakin dingin, ditambah hujan tidak berhenti-henti. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari kayu bakar. Dalam pikirku, semoga ada kayu yang bisa dibakar. Aku takut Nia kena hipo. Aku mencari kayu bakar seorang diri, karena kami berbagi tugas dengan yang lain. Aku yang mendirikan tenda, masak air, dan menemani Nia. Aku berjalan cukup lama, karena hujan membuat kayu di sekitar basah. Dan tidak kutemui satu orang pun. Tiba-tiba, Nak, mau kemana? Tiba-tiba ada kakek tua menepuk bahuku. Ini mbah, saya mau cari kayu bakar. Teman saya mau hipo, sahutku. Sejujurnya aku bingung. Ini kakek tua asalnya dari mana? Padahal tidak ada satu orang pun yang kutemuin dari tadi. Ya udah, ayo mampir ke gubukku dulu. Aku kayaknya punya kayu kering. Bener mbah, rumah mbah di mana? Di dalam sana, sambil menunjuk ke arah semak-semak belukar. Saat itu aku masih berpikir positif, karena ya di Lawu beberapa pos ada warungnya. Siapa tahu mbah ini mengajak aku ke warung, atau memang dia tinggal di warungnya. Aku lihat kakinya juga napak, jadi aman, pikirku. Gak ada 10 menit aku sampai di gubuk tua dengan lampu teplok di dalamnya. Baru kali ini ke Lawu ada rumah, batinku dalam hati. Serius baru kali ini lihat rumah kayu. Benar-benar gak pernah lihat. Atau memang mbahnya baru bangun di sini kali ya? Bo, ini ada anak minta kayu. Temannya ada yang masuk angin, ujarnya. Keluarlah nenek tua berbalut kebaya dan jarik ala zaman dahulu. Beliau mempersilahkan aku masuk dalam rumahnya. Ya, biasa aja seperti rumah zaman dulu. Saya baru sadar di sini ada rumah mbah, ujarku. Ya, nggak semua orang bisa lihat, kata nenek tua itu. Aku masih berasumsi, ya mungkin rumah ini harus masuk semak-semak. Pada nggak tahu, mungkin tidak terlihat. Kemudian aku dibuatkan minum dan singkong bakar. Ini diminum dulu, kamu capek kan? Biar kayunya disiapin mbah, ujar nenek tua itu. Terima kasih banyak mbah. Aku langsung meminum kopi dan makan singkong itu. Ya,
Kebetulan aku juga lapar. Mbah, udah aku ambil ya kayunya, ujarku. Ya, ayo. Tak antar ke pos daripada kesasar. Akhirnya aku berpamitan, cium tangan dengan Mbah Putri. Aku masih belum memikirkan hal aneh di sini. Gak ada 10 menit, aku menuju pos 1 sudah terlihat. Dan aku berniat menyapa Mbah. Mbah, saya pamit dulu. Makasih kayunya. Saat membalikkan badan, aku lihat mbahnya sudah tidak ada. Aku shock. Tapi aku berpikir mungkin mbahnya sudah pulang duluan. Ya udah aku samperin deh teman-teman. Teman-temanku gak ada di pos 1. Mereka udah hilang. Aku panik bukan main. Akhirnya aku nunggu beberapa saat sampai ada mas-mas pendaki lain. Mas, tahu teman saya 4 orang gak? Tadi cewek hipo terus tak tinggal cari kayu. Loh mbak temennya udah pada turun tadi. Katanya nunggu mbak. Mbaknya hilang. Wah aku shock dong. Aku hilang gimana? Orang aku udah izin kalau aku cari kayu bakar. Mas ini jam berapa? Jam 4:30 pagi mbak. Saat itu aku kaget bukan main. Padahal sepertinya aku gak ada 30 menit buat ke rumah Mbah dan ambil kayu bakar. Jam 12 aku bener udah mulai keliling cari. Masa iya sekarang udah jam 5 pagi? Akhirnya aku turun dan disambut banyak petugas base camp. Untung bisa pulang mbak. Masih bingung dengan perkataan petugas base camp yang hilang begitu. Jaya, jadi saya ini kenapa pak? Kok kayaknya cuma jalan 30 menit balik bisa 4 jam? Si bapak menghela napas panjang. Jadi gini, kamu baru saja masuk ke dunia lain. Mereka memberimu makan dan minum sebagai bentuk penghormatan dan penarikan agar kamu datang kembali. Suatu saat kamu bisa saja kembali ke sana dan tidak pulang lagi. Tapi ada hal lain menjagamu. Hal yang menjagamu lebih tua dari mereka yang mengincarmu. Jadi, tadi setan. Terus saya minum kopi. Dan singkong itu apa? Aku mulai panik. Bayangin aja kalau setan mana punya stok kopi dan singkong. Mungkin kamu minum darah hewan atau darah sesaji. Singkong biasanya saji daging hewan atau daging sesaji. Kamu melihatnya sebagai makanan yang membuatmu haus mata. Astaga, aku minum darah. Terus, aku sekarang aman-aman aja gak? Setelah kejadian itu, aku selalu kecanduan naik ke Lawu. Hampir setahun 6 kali wajib banget naik ke sana. Kalau nggak ke sana pasti endingnya masuk angin dan benar-benar sakit. Oh ya, kurang lebih penampakan rumahnya kayak gini. Tapi di samping tiang itu ada lampu teplok yang pakai minyak. Dalamnya juga masih pakai bambu-bambu, alasnya masih tanah gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Dan depannya tumbuhi pohon singkong dan cabai. Setelah pulang dari Lawu, 2 hari setelahnya, aku demam tinggi banget. Diperiksa ke dokter, gak ada penyakit apa-apa. Terus kata mbahku, aku kena sawan. Aku gak tahu arti sawan apa dalam bahasa Indonesia. Pokoknya orang Jawa bilang sawan. Benar, demam gak bisa apa-apa. Malamnya aku dimimpiin didatengin kayak patung kayu tapi bentuk orang gitu. Rambutnya panjang tipis. Dan dia bilang, balikin barangku ke tempatnya. Dan yang datang ke mimpi aku itu hampir mirip seperti jenglot. Sumpah aku takut begitu ingin menyelesaikan mimpiku itu. Aku sampai mikir keras padahal aku gak bawa apapun dari Lawu. Andalus gak bawa, apapun gak bawa. Cuman ngambil foto aja, tapi entah gak tahu dengan teman-temanku yang lain.
Aku gak tahu mereka merasakan ini juga atau tidak. Akhirnya aku tanyainlah salah satu dari mereka, ada gak sih yang membawa barang ataupun apapun yang dari laut? Nah, di sini ketemu jawabannya. Ternyata Nia punya indera keenam. Gitu dia bisa lihat-lihat gitu. Sejak dari perjalanan dia ngerasa berat. Carrier-nya kayak udah ditemplokin gitu. Tapi dia gak mau bercerita apa-apa ke kami. Dan kebetulan dia juga lagi menstruasi. Sebenarnya aku bukan yang gak percaya ginian. Tapi aku sadar karena kejadian ini ada yang ngikutin dia. Siapa? Aku juga gak tahu. Aku mau ngomong sama kalian, aku panik. Dan ternyata yang menempelnya adalah lollipop yang hitam banget. Kalian tahu lollipop? Yaitu pocong yang menempel di carrier-nya. Aku mau bilang tapi aku takut. Tapi aku masih heran kenapa aku bisa yang kena. Hampir aja aku gak bisa balik. Padahal aku gak tahu apa-apa. Jujurnya aku takut beneran ceritain ini. Sampai di sini aku masih penasaran kenapa aku bisa dijebak dalam dunia mereka. Kenapa gak dia aja? Kenapa mesti aku? Aku ada salah apa coba? Sampai aku harus makan dan minum entah apa yang aku makan dan minum itu. Selang seminggu kejadian itu, aku pergi ke tempat mbahku dan menceritakan semua kejadian sampai tuntas dan sampai ku bawa si Nia sebagai saksi. Oh iya, mbahku itu tua banget. Dia paham yang begituan. Dia lahir 1924. Jadi tahu perang zaman dulu. Dan dia punya kayak jimat gitu. Aku pernah mainkan kerisnya. Waktu TK langsung sakit dan gak sembuh-sembuh. Kamu pas kelau bawa barang yang mbah kasih. Hah, yang mana mbah? Yang mbah dulu kasih warna kuning. Nah, di sini aku baru ingat guys. Kalau aku pernah dikasih gak tahu apa sama si mbah, soalnya aku sering kesurupan kalau nonton reog. Dan aku ini pencinta reog sejati, jadi kalau kemana-mana pasti nonton. Nah, setelah dikasih ini aku gak pernah namanya kesurupan. Dan sebenarnya isinya sudah dihilangin katanya, jadi aman. Tapi aku gak tahu dalamnya ada apa dan bagaimana. Dan karena aku juga gak berani buka. Nah, ternyata si penunggung laut itu gak suka aku bawa itu. Kayak benda asing, tamu gak diundang, gitu loh katanya. Aku juga gak paham. Setelah akhirnya isi dari kuning-kuning itu dihilangin, aku diurut dan aku sembuh. Tapi aku takut banget masih bawa mimpi. Selang sebulan aku naik lagi ke laut, benar-benar mohon izin atas kesalahanku itu. Aku naik lagi bersama teman-temanku yang sama. Kami semua merasakan gak enak dan merasakan hal-hal yang sedikit positif. Tapi Sinia juga bilang bahwa banyak penghuni yang mengawasi gerak-gerik kita. Tapi akhirnya semua itu selesai. Teror sakit gak ada yang lagi. Mimpi-mimpi dan semua pada sehat semua. Aku sempat berdoa di sedang derajat hargo dalam. Karena itu permintaan mbahku. Aku disuruh minta maaf. Akhirnya pendakian itu tidak ada gangguan sama sekali. Cuman perasaan merinding dan deg-degan yang menemani sepanjang perjalanan. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.